itu yang nggak hilang-hilang gitu. Awalnya bau tersebut kami persangkakan itu adalah binatang, apa tikus, apa kucing yang tersembunyi gitu loh. Apakah menurut persangkaan kami, apakah itu di got atau di mana? Berat persangka kami itu di got. Kami cari korek-korek semuanya, ya termasuk kayak hansip yang saya suruh ngorek-ngorek itu di bawah dicari gitu, tapi ternyata nggak ketemu. Menurut logika, apabila setelah 3 hari atau 4 hari itu kan akan berkurang kalau binatang ya. Kalau tikus umpamanya itu akan mengecil meringan gitu baunya itu. Tapi ini tambah hari tambah menyengat gitu. Tambah baunya tambah gitu. Dan beda gitu baunya itu. Sehingga pada malam Sabtu sore ya, sekitar mau maghrib tuh, itu kami kumpul di situ sama tetangga-tetangga pada kumpul manggil kami yang mau berangkat sholat maghrib ya, minta Pak Haji, dibilang tolong ya, ini gimana caranya supaya ini kita ketahui bau itu asalnya dari mana. Saya bilang kalau malam ini saya nggak sanggup, saya nggak mau, seandainya nyari juga susah ya, nyari juga susah, nggak penerangan juga sedikit ya, terbatas lagi, lebih baik besok pagi aja. Nah, tanpa saya komunikasi lagi dengan tetangga-tetangga, saya langsung pagi-paginya kurang lebih sekitar jam 7:30 kami kontak lurah. Kami laporkan bahwa di rumah tetangga kami itu ada bau yang sangat menyengat dan mencurigakan. Mencurigakan ya. Kami mohon dikirim tim untuk melihat apakah bau tersebut dari binatang atau dari apa. Itu. Oke, dan Pak Haji, nanti saya kirim tim Babinsa atau Babinkan Timas. Kata Pak Lurah, ya. Saya tunggu. Nggak lama kemudian ya, selang beberapa lama kami kontak keluarganya, minta izin karena kami ada hubungan nomor HP-nya dari keluarganya, dari kakak iparnya. Kakak iparnya. Ya, yang Ustadz ya. Kemudian Ustadz, saya bilang, ada di mana nih? Ada di Jakarta apa di Bogor? Oh enggak, saya ada di Lampung. Lagi ada acara. Feeling saya kalau ada acara keluarga berarti almarhum juga ada di sana. Betul. Gitu. Saya tanya, Hamka ada di mana? Saya bilang gitu. Oh nggak ada, dia bilang katanya gitu. Nggak ada. Kami nggak sama Hamka. Nah, kenapa Pak Haji? Kenapa Pak Haji? Gitu. Enggak, saya bilang saya kontak ke Hamka, itu teleponnya nggak aktif. Oh saya juga sama, katanya kontak. Itu Hamka tuh nggak aktif gitu. Nggak aktif, dia bilang. Enggak, ini masalahnya saya bilang ada bau menyengat yang sangat mencurigakan. Mohon izin saya untuk memeriksa rumahnya. Oke, atas nama keluarga saya izinkan. Pokoknya terserah Pak Haji, pokoknya saya izinkan atas nama keluarga. Nah setelah itu baru datang Babinsa. Saya laporkan dari saya, setelah Babinsa datang naik ke atas, ternyata baunya lebih menyengat. Turun minta masker sama saya bilang banyak masker. Masker banyak, saya bilang kasih masker. Ternyata setelah itu, saya bilang dobrak aja. Saya udah izin dari keluarganya. Begitu pas dobrak ya itu ketemu. Saya lapor lagi ke lurah, suruh lapor ke polisi. Ke lurah lagi. Oh kebetulan kawannya Kapolsek ada di depan saya ini. Kata Pak Lurah, ya udah saya kira laporan. Nah itulah kira-kira kronologis penemuannya itu seperti itu. Nah, Pak Haji, pas proses pembongkaran rumah kemudian ditemukannya jenazah tersebut, nah posisinya itu jenazah lagi ngapain Pak Haji? Menurut saya nggak ikut naik ya, tapi informasinya dia kondisi tertelungkup gitu. Sujud? Seperti saya orang sujud? Saya nggak tahu persis, pokoknya dia tertelungkup. Posisi telungkup. Untuk yang anaknya Pak Haji? Sama, posisinya juga sama, anaknya juga seperti itu. Itu di kamar atau di mana Pak Haji? Menurut informasi kalau itu di luar, di lorong gitu ya, di koridor. Koridor antara kamar tidur dengan kamar mandi. Oke. Nah, kalau istrinya? Kalau istrinya ada duduk di ruang tamu. Posisi duduk. Tapi udah kondisi lemah katanya. Tapi
pintu dikunci gak sih Pak Haji? Dikunci awalnya. Yang pintu depan masuk ini? Iya. Oh, terus Tapi mungkin karena mudah di itu jadi cepat bisa masuk. jadi tendang kan itu. dibuka paksa gitu ya? Paksa, gitu. Oh, kondisinya istrinya pada saat itu udah lemas Pak Haji. Iya. Anak kan katanya anaknya 2 Pak Haji. Anaknya di dalam kamar 2. Ya itu yang meninggal 1, yang masih hidup 1. Oh, yang masih hidup sama ayahnya di dalam? Iya. Oh. Jadi mau keluar itu kan kehalangan bapaknya tuh. Yang Ah. paling besar bapaknya. Mungkin dia nggak bisa ngelangkah barangkali. Oh, jadi posisi anaknya di kamar. Iya. Bapaknya Diambilnya di antara kamar dan kamar mandi. Yang anak meninggalnya ada di Di dalam kamar. Oh, sama yang Saya nggak kakaknya? tahu, kau kurang tahu persis ya itu posisi anaknya yang meninggal. itu. Ah. Tapi anak yang hidupnya nggak ada. Berarti posisi anak yang hidup dengan ibunya itu nggak satu tempat ya? Nggak satu tempat. Ibunya di luar Iya, ya, iya. di lorong yang itu ya. Bahkan yang naik kenapa suami kamu meninggal nggak lapor ke tetangga gitu. Dia bilang hanya bilang anak saya gitu aja. Jawabannya cuma anak saya. Berarti pada saat itu memang kondisinya nggak bisa untuk ditanya-tanya ya Pak Haji nggak ya? bisa ditanya. Jadi ngambil anaknya itu karena jendelanya yang dibuka dari masuk dari jendela. Anak yang masih hidup itu diselamatkannya Itu lewat sama jendela. keluarganya diambilnya. Oh, sama keluarganya. Sama keluarga. Keluarga datang kapan Pak Haji? Iya, kan saya kontak. Pas di kontak Pas itu? di kontak langsung yang deket itu langsung redak. Oh, ada deket yang kondisi deket ada. Oh, oke. Nah, Pak Haji sendiri terakhir komunikasi Pak Haji kapan sih Pak Haji? Saya komunikasi bareng-bareng sholat Jumat itu sekitar tanggal 12-an kali hari Jumat. Itu ketemu secara langsung ya Pak Haji? Secara langsung. Ada mungkin tampak sakit beliau? Biasa-biasa. Biasa-biasa aja ya. Cuman kalau komunikasi via WhatsApp mungkin Pak Haji ada nggak setelah pasca pertemuan? Kalau setelah itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kalau bulan-bulan Mei itu ada. Itu masalah umroh. Oh, Karena saya baru pulang umroh, beliau menawarkan lagi gitu sama untuk saya. berangkat lagi. Gitu. Oh gitu. Ada program murah dan yuk kita berangkat. Kalau pengakuan keluarga Pak Haji sama korban komunikasi terakhir kapan, ada yang bilang nggak? Si kakak ipar Itu atau siapa? tanggal 18. Kakaknya kandungnya ya. Kakak kandungnya tanggal 18. Tanggal 18 coba hubungi. Masih ada kontak kan, tapi kita nggak tahu isinya apa. Oh, tapi tanggal 18 jelas Cuma masih aktif balas. ya. Masih aktif. Masih balas ya. Setelah itu nggak ada komunikasi apa-apa. Ini nggak ada lagi. Kalau korban sendiri kerjanya apa sih Pak Haji? Di travel, pengelola travel. Oh, pengelola travel. Punya travel. Dan kalau misalkan istrinya emang dikenal tertutup atau gimana Pak Haji? Sebenarnya dikatakan tertutup ya memang nggak gaul gitu, nggak apa namanya. Tapi menurut keluarganya waktu gadisnya katanya gaul, katanya gitu. Cuma memang untuk sama Kan dia tetangga. bidan. Oh, bidan misalnya. Iya, istrinya bisa. Oh, tapi kalau sama tetangga itu sosialisasi nggak sih Pak Haji? Jarang. Jarang. Jarang, Iya. tapi pernah. Ya pernahnya mungkin cuma ke warung. Oh, ke warung. Kesini, Selebihnya ke bawah. enggak ya. Tapi kalau Pak Hamkanya Pahamkannya juga sama karena dia kerjanya bukan di sini gitu. oh Jadi sibuk tempatnya ya. Sibuk. Oke. Jadi ketemunya hanya waktu sholat aja kalau saya. Oh, tapi beliau termasuk yang rajin ke masjid ya Iya, Pak Haji ya? betul. Oke. Berarti kemarin ditemukannya sekitar pukul berapa Pak Haji? Ditemukannya sekitar jam 9-an 9 pagi. ya pagi. Untuk baunya sendiri itu paling tercium di wilayah mana sih, daerah mana? Ini daerah sini. Di sini kurang gitu. Tapi kalau Pak Haji sendiri nyium nggak? Wah, nyium itu dia, makanya saya nyari laporan itu karena nyium baunya nggak hilang-hilang gitu, itu aja. Udah seminggu ada Pak Haji baunya? Ada. Ada. Pak Haji punten, katanya ini termasuk masih rumahnya Pak Betul, Hamka? betul. Oh, berarti maksudnya mengontrakkan rumahnya ya Iya. Pak Haji? Oh, nah ada nggak sih Pak Haji kayak misal orang yang ngontrak ini terakhir komunikasi sebagai... Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Berarti bisa Karena saya tuh sebenarnya sibuk lagi bikin. Iya, lagi Renovasi ya. Renovasi. Benar. Ada gitu. Jadi ini akhirnya Pak Haji sebagai mantan RW akhirnya mengambil alih ini ya, karena Saya kebetulan. tidak mengambil alih. Itu kan karena yang nanya aja sepengetahuan saya aja gitu. Bukan mengambil alih, tidak mengambil alih. Jangan dikonotasikan saya mengambil alih. Iya. Tapi Pak Haji, dari bau itu ya Pak Haji, maksudnya Pak Haji sendiri punya pikiran ini nggak sih kayak misal bahwa ya
bau itu berdasarkan sumbernya dari bau jenazah gitu? Enggak, saya nggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Enggak sama sekali. Masih berpikir Saya itu. masih berpikir positif. Ya, tidak. Cuma ini baunya tuh nggak hilang-hilang. Aneh ya, Pak Haji ya. Pekat gitu Pak Haji ya. Iya. Pak RT-nya mana ya? Pak RT-nya belum pulang. Belum pulang. Iya. Kuncinya sama siapa ya? Saya nggak tahu persis, itu kemarin kan ada dari kepolisian. Karena masih di itu kan, masih di Garis polis polisi. lain itunya. Polis lainnya masih. Oke, syukur. Oke, Pak Haji, makasih banyak nih Pak Haji udah dibantu buat keterangannya. Saya juga udah dikeluarin. Iya, Pak Haji, izin namanya siapa Haji? Sugandi saya. Pak Haji Sugandi. Usia. Usianya Pak Haji 70. 70. Pak Haji izin ada nomor telepon yang bisa dihubungi 0821. Iya. Oke, sahabat kompas.com, saya sekarang berada di tempat kejadian perkara penemuan jenazah yang ada di Koja, Jakarta Utara. Ini tepat di belakang saya, lokasi penemuan jenazah ayah dan anaknya di dalam rumah ini. Jadi bisa sahabat kompas.com lihat bagaimana kondisi terkini saat ini, di mana ada garis polisi yang membentang di rumah 2 lantai. Kemarin pagi sekitar pukul 9 warga setempat menemukan mayat, yakni ayah dan anaknya di dalam rumah ini. Sementara istri dan anak yang tertua, anak sulung perempuan, ditemukan masih hidup di dalam rumah. Sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian soal penyebab kematian dari ayah dan anak bungsunya. Yang jelas polisi saat ini sedang atau ingin melakukan olah TKP kembali di dalam rumah. Kalau kita lihat dari dekat, memang di sini ada beberapa kendaraan, yakni sebuah mobil dan motor, dan memang kondisi rumahnya cukup berantakan ya sahabat kompas.com, seperti tidak terawat. Banyak sampah juga di atas. Jadi mungkin seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan sahabat kompas.com. Nantikan update selanjutnya bersama saya ataupun melalui website kompas.com. Terima kasih, saya Zakir Cahyo, reporter Megapolis Kompas.com, pamit undur diri.